teman-teman Ignite GKI, senang sekali bisa menyapa teman-teman di ibadah minggu pada kali ini. Semoga kasih Tuhan Yesus Kristus menaungi kita semua. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan tanda hati sebagai bentuk salam damai kita satu dengan yang lain. Untuk yang beribadah dengan orang-orang terkasih, boleh dong berikan tanda hati untuk di sebelah kiri, sebelah kanan, depan, ataupun belakang. Dan untuk yang beribadah sendiri, boleh berikan tanda hati, salam damai ke layar. Salam damai untuk kita semua. Teman-teman, saya ingin mengajak sedikit teman-teman flashback selama seminggu terakhir. Kira-kira selama seminggu terakhir ini, apa yang teman-teman rasakan? Apa yang sudah teman-teman lewati? Mungkin beberapa dari kita ngerasa sepekan terakhir ini rasanya asik ya, excited, banyak yang menggembirakan. Tapi ada juga beberapa dari kita yang mungkin ngerasa sepekan ini kayaknya capek, melelahkan. Dan itu terjadi juga di saya. Seminggu ini rasanya cukup capek, cukup lelah dengan aktivitas yang begitu padat. Namun saya ingin mengajak teman-teman coba deh kita diam sejenak, kita merenungkan. Kira-kira seminggu terakhir ini apa saja berkat Tuhan buat kita? Saya bisa bernafas dengan lega, itu adalah berkat dari Tuhan. Seminggu ini kalau dipikir-pikir saya juga makan enak, itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman di kantor, dengan keluarga saya, dengan rekan-rekan sepelayanan, itu juga adalah berkat Tuhan yang tidak terkira. Coba, bagaimana dengan versi teman-teman? Apa berkat Tuhan selama seminggu terakhir ini? Saya yakin apapun yang sudah teman-teman lalui, pasti teman-teman bisa merasakan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Mari kita naikkan puji syukur kita kepada Allah yang sudah memberkati kita begitu luar biasa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Teman-teman, ada banyak pikiran dari kita yang mungkin melahirkan perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang pada akhirnya menjadi batu sandungan. Kita lupa, kita lalai, pun kita bisa jadi gagal untuk membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita justru malah lebih sering mendengarkan ego kita sendiri, menuruti kedagingan kita sendiri. Sehingga kita tidak mampu untuk membawa dampak, untuk membawa damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merendahkan hati. Kita bersatu dalam doa pengakuan dosa, mengakui segala kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kami.
Terima kasih karena penebusan-Mu ya Bapa, kami semua boleh Engkau selamatkan. Bapa yang baik, kami mohon ampun kalau di dalam kami berkarya, kalau di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih belum mampu, kami masih gagal untuk menghadirkan damai untuk orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang memampukan kami, untuk kami boleh menjadi orang yang penuh dengan kasih, orang yang membawa damai sejahtera, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kasih-Mu sendiri ya Bapa yang memampukan kami untuk boleh memberikan damai untuk orang sekitar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-9. Teman-teman dipersilakan untuk membacanya melalui Alkitab masing-masing. Saya akan bacakannya untuk teman-teman sekalian. Berita anugerah hari ini dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah kabar sukacita kita pada hari ini. Kiranya berita pada hari ini memampukan kita untuk hidup bersukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita mampu memberikan damai juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyatakan sukacita kita melalui pujian kepada Allah. Sudah datang tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur jikalau pada saat ini ada kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kehidupan kami betul-betul dapat ditopang oleh tangan Tuhan, dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Kristus. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami betul-betul dapat mengarahkan diri kami hanya ke dalam firman Tuhan. Engkau juga yang akan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah apa yang dikatakannya semuanya itu berasal daripada Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini pembacaan Alkitab diambil dari surat 1 Petrus 3 ayat 8-12. Surat 1 Petrus 3 ayat 8-12, demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya hendak bertanya kepada kita semua. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mau memperoleh berkat dari Tuhan? Apa yang kita akan lakukan kalau kita ingin memperoleh berkat dari Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan, yang pertama berdoa, Kak. Minta sama Tuhan karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Mungkin ada yang berdoa semalam suntuk biar cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, atau biar bisa dapat nilai yang baik di sekolah atau di kampus, atau biar bisa dapat tempat bekerja yang benefitnya bagus dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang mengatakan ora et labora. Selain kita berdoa, kita juga harus bekerja. Kerja keras bagai kuda dari pagi sampai pagi lagi, atau kita mengerahkan seluruh usaha, tenaga, waktu kita untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah kita damba-dambakan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, tentu saja hal-hal itu tidak salah begitu ya, tidak ada yang salah dengan berdoa dan juga bekerja. Tapi pada saat ini saya akan mengajak kita untuk memperhatikan lagi pertanyaan saya di awal. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan kalau kita mau memperoleh berkat Tuhan. Pasti ketika kita mendengar kata memperoleh berkat Tuhan, yang muncul pertama di dalam benak kita adalah hal-hal yang kita ingini di dunia ini. Yang kita pikir akan membawa kita pada satu kebahagiaan, yang bisa membawa kepuasan buat kita, biar kita bisa nikmatin hidup, you only live once gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah berkat itu hanyalah semata-mata apa yang kita mau di dalam kehidupan ini? Beberapa hari lalu saya membaca satu postingan di Instagram gitu ya, dan saya juga sempat re-upload juga di Instagram story saya. Di situ tulisannya adalah seperti ini. Kalau kita mendapatkan dalam tanda kutip berkat Tuhan, tapi itu membuat kita jauh dari Tuhan, then it's not a blessing. Maka itu bukanlah berkat Tuhan. Tetapi ketika kita mendapatkan tanda kutip beban hidup, tapi itu bikin kita jadi dekat sama Tuhan, then it's a blessing. Maka itu adalah berkat Tuhan. Itu menarik sekali teman-teman, karena kalau kita bicara soal berkat Tuhan, biasanya yang muncul pertama kali itu adalah sesuatu yang menyenangkan kita di dunia ini. Padahal apa itu berkat Tuhan? 1 Petrus 3 hari ini kita baca, kata memperoleh berkat itu sangat lekat artinya dengan panggilan dan juga dengan kata memberkati atau membagikan berkat. Di ayat yang ke-9, di bagian tengahnya dikatakan, tapi sebaliknya hendaklah kamu saling memberkati, karena untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kata memperoleh berkat itu tidak dipisahkan dengan panggilan untuk memberkati, untuk membagikan berkat. 1 Petrus 3 menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu merupakan satu relasi dua arah begitu ya. Bukan hanya kita yang mendapatkan sesuatu, tetapi ketika kita juga memberikan sesuatu, itulah hidup di dalam berkat Tuhan. Memperoleh berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang membuat kita senang, tapi itu tidak punya impact apa-apa terhadap orang-orang di sekitar kita. Atau malah membuat kita jadi makin sombong, membuat kita jadi makin egois. Apakah itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu selalu dua arah teman-teman.
kita memperoleh berkat, kita memperoleh damai sejahtera, dan damai sejahtera itu juga bisa terpancar dan juga dibagikan bagi orang-orang yang lain. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita menarik, menjadi duta pembawa damai. Dan ketika kita bicara soal menjadi duta pembawa damai, itu adalah salah satu panggilan kita untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Itu adalah satu panggilan kita untuk hidup di dalam panggilan untuk memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar gitu ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi duta pembawa damai. Nah, yang pertama teman-teman, dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 dikatakan, kita harus bisa begitu ya, memiliki sikap seia, sekata, dan seperasaan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita bayangkan gitu ya, rasanya mustahil gitu ya, dengan kenyataan bahwa setiap orang berbeda, punya pendapat yang beda, punya sudut pandang yang beda, punya latar belakang yang beda, punya pikiran-pikiran, emosi, tingkat pengendalian emosi yang beda-beda. Bagaimana bisa seia, sekata, seperasaan? Mungkin itu hal yang biasa kita dengar gitu ya, entah itu di Alkitab atau diomongin sama orang-orang. Tapi kalau kita pikir-pikir itu susah loh teman-teman. Dengan realita bahwa manusia itu beragam-ragam, gimana caranya kita bisa seia, sekata, dan seperasaan? Nah teman-teman, suatu ketika saya lagi mengendarai mobil gitu ya, dan ini sebenarnya pengakuan dosa juga. Ada jalan dua arah, jadi jalannya sebetulnya kalau kosong itu cukup buat 2 mobil. Tetapi karena di pinggiran jalan itu ada banyak tukang makanan, resto lebih tepatnya, ya tempat makan begitu ya, tapi cukup ramai, jadinya banyak mobil-mobil yang parkir di sana dan membuat jalan itu akhirnya cuma bisa dilewati oleh 1 mobil. Nah, satu ketika saya lewat jalan itu, saya lewat dan sampai di tengah-tengah, tiba-tiba dari ujung jalan ada mobil yang masuk dari arah yang berlawanan. Logikanya dong, kalau misalkan dia baru masuk gitu ya, ngelihat saya lagi jalan, logikanya harusnya dia mundur ke belakang gitu ya. Nah waktu itu saya ngotot juga tuh, saya nggak mau mundur karena masih jauh. Pikiran saya harusnya dia yang ngalah. Nah rasanya teman-teman, dia juga berpikir dia harus duluan, saya yang harus ngalah. Dan teman-teman, dari hal yang kecil aja, kita bisa melihat bahwa manusia itu punya ego masing-masing yang membuat pikirannya itu bisa saling bertubrukan gitu ya, bisa saling bertentangan. Nah sayangnya waktu itu saya di dalam mobil, dia di dalam mobil, kita nggak bisa saling komunikasi gitu ya. Untungnya ada tukang parkir yang akhirnya nyamperin dan ngarahin kita harus gimana. Namun teman-teman, ketika kita bicara soal kehidupan bersama dengan komunitas kita dimanapun itu, entah keluarga, entah itu pertemanan kita, atau mungkin bahkan di dalam pelayanan kita, seia, sekata, seperasaan itu bisa kita wujudkan ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita sadar nih bahwa setiap orang itu punya pikiran yang beda, setiap orang itu punya pendapat yang beda, sudut pandang yang berbeda. Dan intinya adalah kalau misalkan kita mau membuat orang-orang yang berbeda itu jadi seia, sekata, dan seperasaan, kita harus berkomunikasi. Entah endingnya menemukan jalan keluar, atau mungkin kita harus agree to disagree. Kita harus sepakat bahwa kita tidak sepakat. Yang tidak sehat itu adalah ketika ada satu persoalan gitu ya, terus setiap orang memiliki pemikiran dan perasaan tapi tidak diungkapkan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi pahit di dalam. Akhirnya kita yang jadi ngedumel sendiri, nggak bisa tidur sendiri, atau mungkin kita jadi ngomongin orang di belakang, ngomongin kejelekan orang kemana-mana. Akhirnya kita nggak jadi pembawa damai, teman-teman. Ketika kita ingin menjadi pembawa damai di dalam komunitas kita, berhadapan dengan banyak orang yang berbeda, berhadapan dengan persoalan-persoalan, kita perlu untuk menjalin komunikasi kita dengan baik. Kita perlu terbuka untuk membicarakan dan juga untuk mendengar. Membicarakan dan mendengar. Itu 2 hal yang penting di dalam satu relasi. Bayangin kalau misalkan dalam satu relasi, orang-orangnya nggak mau saling dengar gitu ya. Akhirnya bubar gitu ya. Sama juga kalau misalnya semuanya mendem-mendem juga, nggak ada yang ngomong, bubar juga. Atau misalkan antara 2 orang, yang satu cuma dengerin doang, lama-lama dia yang pahit gitu ya.
Atau kalau misalkan dia ngomong terus, lama-lama temennya yang bakal pahit. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar gitu ya bahwa hidup dalam komunitas itu kita perlu loh seia, sekata, dan seperasaan. Pada saat itu jemaat penerima surat 1 Petrus ini juga diajak untuk punya satu perasaan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kalau mereka nggak satu perasaan, bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan yang ada di luar mereka? Kalau mereka nggak satu tubuh, mereka nggak satu kata, nggak satu perasaan, bagaimana mereka bisa saling melayani dan saling memberkati di dalam kehidupan komunitas mereka. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengasihi. Ada juga kata penyayang gitu ya. Nah ini sesuatu yang mungkin dibilang gampang susah, dibilang susah juga gampang. Apalagi secara spesifik 1 Petrus itu mengatakan berbicara soal mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, jangan kita buat jahat. Kalau ada orang caci maki kita, jangan kita mencaci maki mereka. Nah ini buat teman-teman yang mungkin pernah difitnah gitu ya, ini adalah satu hal yang sangat menantang buat kita. Berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita dan mengasihi, dan kita berusaha untuk mengasihi mereka. Pertanyaannya selalu, emang kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, kita harus ngapain kah? Apa kita harus pura-pura baik di depan dia? Apa kita harus akhirnya jadi fake love? Teman-teman yang terkasih, di dalam pembacaan kita gitu ya, kembali lagi soal memberkati. Paling tidak kita bisa menahan diri kita untuk tidak membalas mereka, dan paling tidak kita bisa mendoakan apa yang baik buat mereka. Kita nggak perlu berpura-pura jadi orang lain gitu ya, berpura-pura mengasihi atau berbuat baik sedemikian rupa, tapi hati kita dalamnya busuk gitu ya. Kita nggak bisa juga seperti itu. Mengasihi orang yang menyakiti kita adalah cukup dengan kita berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan hati kita. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita dijahatin sama orang, pasti kita jengkel, pasti kita kesel, pasti kita marah. Dan sering juga muncul keinginan untuk membalas gitu ya, untuk balik memfitnah mungkin, atau kita punya strategi untuk menjatuhkan dia dan lain sebagainya. Tapi itu bukan cara anak Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Teman-teman, kalau kita ngerasa susah ya untuk mengasihi, minta Tuhan. Dia adalah sang sumber kasih. Dia adalah kekuatan yang paling besar untuk memberikan kita kekuatan untuk mengasihi. Minta Tuhan agar kita dipulihkan. Dan paling tidak kita bisa mendoakan yang baik bagi orang-orang yang memusuhi kita. Terus gimana kalau misalnya kita difitnah, nama kita jelek dan lain sebagainya? Teman-teman tenang aja, Tuhan itu gak pernah tidur. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan bahwa kebenaran itu akan bersinar seperti terang, dan hakmu juga akan bersinar seperti siang. Tenang aja teman-teman, Tuhan itu tidak tidur, dan yang namanya kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai hati kita dipenuhi kemarahan dan akhirnya kita berbuat jahat. Untuk itulah ketika kita mau jadi pembawa damai, kita harus aware dulu nih sama apa yang ada di dalam hati kita. Apakah di dalam hati kita isinya kemarahan? Apakah di dalam hati kita isinya adalah benci dan juga keinginan untuk membalas dendam? Minta sama Tuhan agar kita dipulihkan. Sehingga apa yang kita lakukan buat orang lain itu tidak mencelakai dan tidak membuat kita jadi tercemar. Kita rugi banget teman-teman. Kalau misalkan kita disakiti sama orang, terus malah kehidupan kita yang jadi berdosa gitu ya. Itu kita rugi, udah kita disakiti, kita jadi berdosa. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong agar hatiku tidak dipenuhi dengan kemarahan dan aku bisa menahan diri untuk tidak membalaskan dendam. Itulah duta pembawa damai. Itulah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam berkat Tuhan. Yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, kepuasan hatinya sendiri, tetapi juga memikirkan relasi yang sehat antara dia dengan Tuhan dan juga antara dia dengan sesamanya. Teman-teman yang terkasih, membawa damai itu mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut banyak orang untuk berbuat baik sama kita. Kita nggak bisa menuntut semua orang suka sama kita. Kita nggak bisa menuntut semua orang melakukan apa yang kita kehendaki.
Tetapi kalau kita ingin hidup di dalam berkat Tuhan, kalau kita ingin hidup di dalam damai Tuhan, marilah kita memulai damai itu dari diri kita sendiri. Henry Nouwen pernah mengatakan bahwa peacemaking is a full-time vocation that have to be done with God's people. Kedamaian adalah panggilan penuh waktu yang di dalamnya semuanya itu harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Dimana kalau kita hanya menuntut orang lain, kalau kita hanya menuntut satu orang untuk menciptakan kedamaian, gak akan bisa. Tetapi kedamaian itu mulai dari diri kita sendiri. Marilah kita menjadi duta pembawa damai, kita membawa kasih Tuhan dalam hati kita, dan kita juga senantiasa membuka diri kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman yang terkasih, bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih karunia, kesetiaan Tuhan yang Engkau sediakan buat kami. Ada banyak hal besar yang kami syukuri, dan juga ada begitu banyak hal-hal kecil yang kami temukan di hari-hari kami, di mana kami bisa tetap bersuka cita, dan kami juga bisa tetap bertahan hingga pada saat ini. Kami percaya semuanya itu adalah berkat dan juga anugerah yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, sungguh kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan permohonan doa kami. Kami mau berdoa untuk pergumulan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ada dari kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau sediakan kepada kami pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ajarkan kami juga untuk bisa mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan. Ada dari kami yang pada saat ini bergumul akan pasangan hidup, Engkau juga yang akan tunjukkan jalan kepada kami. Engkau ajar kami untuk menjadi pribadi yang sungguh baik dan serupa dengan Kristus, dan kami juga Engkau tuntun untuk menemukan pasangan hidup yang tepat yang berasal daripada Tuhan. Ada dari kami yang juga bergumul di tengah-tengah studi mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan tolong agar waktu yang kami miliki boleh betul-betul kami gunakan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah Engkau pun akan menyediakan kekuatan dan juga Engkau akan menyediakan jalan sehingga setiap kami yang masih ada di dalam studi boleh betul-betul menyelesaikan segala sesuatu yang sudah kami mulai. Ya Bapa, kami pun pada saat ini berdoa ketika Engkau percayakan komunitas di tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan pelayanan dan juga umat Tuhan. Kiranya mereka boleh betul-betul juga menjalankan pelayanannya dengan hikmat Tuhan. Tuhan juga akan sediakan apa yang diperlukan sehingga gereja-gereja Tuhan boleh melayani semakin banyak masyarakat di dunia ini. Ya Bapa, pada saat ini kami pun hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Bapak jikalau
pemerintahan sampai saat ini boleh berjalan baik dan juga pandemi COVID boleh terkendali. Ada undang-undang yang disahkan dan juga membawa damai bagi masyarakat dan kami bersyukur akan hal itu. Kami juga hendak berdoa ya Bapak, kiranya di dalam perjalanan pemerintahan kami, Engkau juga yang akan senantiasa berikan hikmat kepada mereka. Engkau yang bekerja menggerakkan hati mereka agar betul-betul dapat melayani masyarakat dengan hati. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami masyarakat yang tinggal di tempat kami masing-masing, jadikanlah kami pembawa damai, jadikanlah kami pembawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami betul-betul dilihat sebagai kitab yang terbuka, anak-anak Tuhan yang membawa terang. Ya Bapa, pada saat ini pun kami hendak mendoakan teman-teman kami, keluarga kami, orang yang kami kenal, yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan jamah mereka yang sedang sakit. Dan biarlah melalui pengobatan dan perawatan yang mereka jalani, semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di mana Engkau berkarya dan Engkau memulihkan mereka. Berkati keluarga mereka ya Bapa, biarlah keluarga mereka juga dapat mendampingi dengan baik, memberikan kekuatan dan juga memberikan cinta Tuhan yang besar. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami pun hendak berdoa untuk dunia ini, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Ketika ada berbagai macam konflik terjadi, ya Bapa, biarlah Engkau yang akan menyentuh setiap hati, sehingga mereka dapat betul-betul memikirkan setiap orang-orang yang tinggal di bumi ini, yang betul-betul menghendaki adanya damai. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan tolong agar pergerakan ekonomi dan juga politik di dunia masih bisa dikendalikan sehingga tidak membawa bencana bagi negara-negara yang ada di dunia ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak mendoakan komisi remaja dan juga pemuda di tempat kami masing-masing, di tengah perjuangan pelayanan dan juga di tengah relasi mereka, kiranya Engkau juga yang akan hadirkan cinta kasih. Jauhkanlah perpecahan ya Bapa, tetapi biarlah kami masing-masing boleh menjadi pembawa damai di dalam komunitas kami masing-masing, melayani dengan baik dan juga boleh membangun relasi dengan baik. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, oleh karena itu kami hendak mengalaskan doa kami di dalam kuasa Kristus, penebus kami yang hidup, Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Saatnya kita mengumpulkan berkas syukur kita melalui persembahan. Nas persembahan pada hari ini akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara memberikan transfer ke rekening gereja masing-masing. Teman-teman, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ini adalah sebagian dari berkat yang sudah Tuhan kasih buat kami. Biarlah Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan persembahan kami, agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati untuk setiap yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat agar mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah pada hari ini hampir usai. Namun ini akan menjadi pengingat di setiap langkah kehidupan kita untuk jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah. Beritakanlah damai sejahtera kemanapun Tuhan menempatkan engkau, kemanapun engkau pergi. Jangan sampai teman-teman ketika melangkah, teman-teman masih ada keraguan untuk membawa kabar sukacita itu, kabar damai sejahtera itu. Suarakanlah dengan lantang berita damai sejahtera itu, biar kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita kabarkan berita damai sejahtera itu melalui pujian. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, Sang Sumber pengharapan, melimpahi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu dapat hidup di dalam pengharapan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman Ignite GKI, sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senja